Nah, jadi pertanyaan yang paling mendasar dari inti pembahasan kita ini adalah, apakah untuk tinggal di Jepang itu masih worth it atau tidak? Apakah untuk bekerja di Jepang itu masih worth it atau tidak? Jawabannya adalah action. Minasan konnichiwa, pau desu. Oke guys, di video kali ini gue akan ngebahas yaitu tentang kondisi Jepang pada saat ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin sekarang tinggal di Jepang pasti sangat merasakan sekali ya perbedaan antara Jepang yang dulu sama Jepang yang sekarang. Maksud gue dulu itu adalah sekitar 5 atau 6, 7 tahun yang lalu. Seperti itu. Dulu gue rasa bagi kita yang tinggal di Jepang, Jepang itu cukup damai ya untuk orang asing. Jadi kita bekerja, kita hidup di Jepang itu normal-normal saja. Tetapi akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang Jepang atau politisi itu yang mengangkat isu tentang orang asing. Yang mana menurut gue sendiri, orang Jepang ini sekarang kurang ramah untuk orang asing, baik itu bagi turis maupun pekerja, orang-orang yang tinggal di Jepang. Nah, jadi informasi ini sebenarnya mungkin lebih tersebar di antara orang-orang yang tinggal di Jepang saja, yang merasakan orang-orang yang di Jepang saja. Nah, jadi di sini gue ingin teman-teman juga tahu yang di Indonesia ya, itu bahwasannya kalau di Jepang sekarang kondisinya itu agak kurang ramah untuk orang asing. Nah, jadi apakah untuk pergi ke Jepang sekarang masih worth it atau tidak? Di sini gue sarankan teman-teman nonton video ini sampai habis, karena di sini gue akan coba jelaskan kepada teman-teman. Nah, jadi sebenarnya untuk pembahasan seperti ini memang kurang enak kalau sekiranya kita itu ngebahasnya sendiri aja, gue sendiri aja. Kalau sekiranya ada teman itu kan untuk ngebahas hal seperti ini akan lebih enak. Karena ada berbagai sudut pandang yang bisa teman-teman lihat. Nah, tetapi karena kita kekurangan member, jadi gue akan menjelaskannya sendiri saja. Next kita akan coba ajak teman-teman yang lain juga ya untuk ngebahas hal seperti ini, karena ini menurut gue sangat penting sekali ya. Ini juga demi kelangsungan teman-teman yang ingin tinggal dan bekerja di Jepang. Nah, jadi ya sekarang itu Jepang ini memang sudah bisa dibilang kurang ramah untuk orang asing, karena beberapa aturan-aturan Jepang ini yang baru itu ya, itu bisa dibilang cukup menyulitkan. Misalnya seperti yang pernah gue bahas di video sebelumnya, yaitu tentang biaya kenaikan visa, biaya ini, biaya itu, dan pengetatan pemasukan orang asing dan lain-lain, itu juga sekarang masih berjalan sampai saat ini ya. Dan sekarang tambahan informasi yang lain itu adalah seperti penaikan biaya untuk masuk orang asing yang ingin liburan ke Jepang, itu juga biaya visanya dinaikkan. Sekarang juga untuk syarat permanen itu sekarang juga makin dipersulit. Nggak hanya biayanya saja, tetapi syarat pendapatan, terus biaya pembayaran ranking itu juga dihitung, seperti itu. Nah, jadi simpelnya kita itu harus memiliki pendapatan yang jauh lebih tinggi daripada orang Jepang untuk agar bisa mengajukan permanent resident seperti itu. Jadi untuk proses pervisaan di Jepang ini menurut gue cukup rumit, ribet sekali akhir-akhir ini seperti itu. Jadi hal ini menyebabkan atau berdampak pada orang-orang asing yang tinggal di Jepang. Nah, jadi yang bisa kita lihat itu adalah beberapa orang asing yang ingin masuk ke Jepang, yang tinggal di Jepang itu sekarang agak sedikit berkurang ya teman-teman. Jadi orang yang ingin masuk ke Jepang, yang ingin bekerja ke Jepang itu agak sedikit berkurang. Dan orang-orang yang ingin melanjutkan untuk tinggal di Jepang itu juga sedikit berkurang. Kenapa? Karena mereka menganggap Jepang ini sudah kurang worth it. Kenapa kurang worth it? Nah, jadi mungkin teman-teman pasti sudah tahu ya bahwasanya ekonomi di Jepang ini sekarang tidak bertumbuh. Dari zaman dahulu, ekonomi mereka itu stuck kayak gini grafiknya, seperti itu. Kalau teman-teman bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara lain, mereka itu pertumbuhan ekonomi mereka meningkat seperti itu. Tapi kalau Jepang mereka datar aja seperti itu dari beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya dulu teman-teman pergi ke Jepang, mungkin sampai kita yang tahun 2000-an atau tahun 90-an pergi ke Jepang itu masih merasakan kejayaannya Jepang seperti itu ya. Tetapi kalau sekarang kita tinggal di Jepang itu sekarang melihat kursnya saja udah nggak bersaing seperti itu. Dibandingkan dengan kurs 5 tahun atau 8 tahun yang lalu, sekarang kursnya stuck di 100 yen. 1 yennya itu 100 rupiah seperti itu. Dulu gue ingat waktu baru-baru nyampe Jepang itu kursnya itu di 125, 26, sampai 135 itu ada ya teman-teman ya. Nah, sekarang kursnya stuck di 100, 110, 111-an gitu. 120 aja sekarang nggak pernah nyampai seperti itu. Jadi kalau kita ngirim uang itu berasa sekali dampaknya. Jadi beberapa orang asing yang sekarang
sudah berada di Jepang, mereka ada yang memutuskan untuk tidak lanjut lagi ke Jepang, untuk tidak lanjut lagi bekerja di Jepang karena merasa mereka itu selain biaya visanya yang sudah cukup tinggi, terus juga pendapatannya sudah nggak bersaing, biaya hidupnya juga semakin tinggi, dan kesehatan mental yang juga kurang bagus ya teman-teman. Jadi sebagian orang memutuskan untuk tidak melanjutkan untuk tinggal di Jepang dan memilih negara lain seperti itu. Dan kebanyakan orang-orang yang memutuskan untuk memilih jalan tersebut yaitu adalah warga-warga negara Vietnam ya. Karena kan orang Vietnam itu mereka paling banyak ya berada di Jepang baik dengan visa Gino Jisusei maupun visa Tokutei Gino seperti itu. Jadi mungkin sebagian orang asing itu sudah ada yang sadar ya teman-teman ya, bahwanya wah ternyata di Jepang ini udah ekonominya stuck, kursnya nggak bersaing, terus biaya hidup mahal, rasisnya juga udah mulai nampak, seperti itu ya, terus persyaratan untuk mengajukan permanen juga sulit, ya mending mereka pilih negara yang lain saja, seperti itu. Mungkin sebagian orang ada yang berpikir seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya, apakah teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang atau ingin tinggal di Jepang dalam jangka waktu yang lama, apakah negara Jepang ini masih jadi salah satu pilihan favorit? Nah, jawabannya adalah tergantung. Kenapa gue bilang tergantung? Jadi gini ya teman-teman ya. Untuk kurs tadi sudah gue bilang ya, kurs di Jepang ini sekarang sudah kurang bersaing seperti itu. Jatuh seperti itu ya. Dibandingkan dengan nilai dolar juga, yen Jepang itu sekarang juga jatuh seperti itu. Ekonomi mereka juga udah nggak pernah naik, nggak pernah berkembang sejak beberapa puluh tahun yang lalu seperti itu. Terus kenaikan harga barang itu bisa terjadi berkali-kali dalam 1 tahun. Yang paling nggak enaknya itu banyak gerakan-gerakan orang Jepang yang mengatakan imin hantai, seisaku hantai seperti itu. Jadi menolak imigran seperti itu. Jadi mereka nggak mau ada orang asing yang masuk seperti itu. Walaupun sebenarnya kita di Jepang pun sebagai orang asing itu nggak banyak yang bikin masalah ya teman-teman. Gue sudah pernah bahas ini di video-video sebelumnya ya, bahwasanya kejahatan yang dilakukan orang asing itu nggak seberapa seperti itu ketimbang kejahatan-kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang Jepang. Kalau misalnya teman-teman lihat ada orang asing yang maling atau orang asing yang mencuri, orang asing yang melakukan kekerasan di tempat kerja, itu juga dilakukan oleh orang Jepang, bahkan lebih banyak lagi seperti itu. Dan itu nggak pernah disorot, nggak pernah diliput di media sosial khususnya. Kebanyakan misalnya kayak orang asing mereka ngumpul-ngumpul di jalan, duduk di depan kombini seperti itu membuat kegaduhan, itu juga dilakukan oleh orang asing seperti itu, dan itu juga terjadi di depan mata gue ya. Kadang gue mau jalan, itu terhalang oleh kumpulan orang Jepang yang menghambat atau menghalangi jalan seperti itu. Nah, itu juga dilakukan oleh orang Jepang, tetapi kita nggak menyorot itu, ya biasa aja lah seperti itu kan. Kita juga nggak meng-up itu ke media sosial, tetapi ketika orang asing yang melakukan tersebut, orang Jepang itu langsung meng-up ke media sosial, melihat wah ada sekumpulan orang asing bergerombolan, itu membuat kami takut seperti itu. Emang menurut kalian kami juga nggak takut sama orang Jepang seperti itu? Orang Jepang itu kadang juga karena beban mental mereka atau mental mereka yang kurang seimbang, kadang mereka juga bisa melakukan hal-hal yang tidak terduga seperti itu, seperti berita-berita yang pernah kita lihat di TV lah seperti itu. Mungkin ada berita yang akhir-akhir ini yang bisa kita lihat, kayak misalnya orang Jepang itu yang ngebanting orang tua, kaigo seperti itu ya, mungkin karena mereka stres, terus juga memasukkan kotoran ke infus pasien seperti itu ya. Itu ada, pokoknya aneh lah seperti itu ya yang tindakan mereka lakukan, tetapi itu tidak pernah disorot seperti itu, tidak pernah diperhatikan karena mereka terlalu fokus terhadap orang asing. Nah, menurut gue pribadi pun sih, kenapa mereka fokus kepada orang asing, karena mereka mencari kambing hitam untuk menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Jadi orang asing ini seolah-olah menjadi pengganggu yang mengambil lahan pekerjaan mereka, yang membuat orang asing tidak bisa bekerja, yang membuat sektor-sektor tenaga kerja di Jepang itu mau merekrut orang asing karena bisa dibayar murah seperti itu ya. Jadi karena orang asing mau dibayar murah, gaji orang Jepang pun juga bisa dibayar murah. Mereka menganggapnya seperti itu. Padahal kita tahu ya, untuk gaji di Jepang ini sudah ada standarnya seperti itu. Dan gaji yang kita dapatkan itu sesuai dengan yang didapatkan orang Jepang. Jadi kalau misalnya orang Jepang dapat gaji besar, ya kita orang asing juga dapat gaji besar seperti itu. Nah, hanya saja masalahnya, kita orang asing itu mau bekerja keras. Kita mau bekerja misalnya kayak bidang-bidang Tokutei Gino saja yang bisa dibilang pekerjaannya cukup keras, kasar, menggunakan tenaga fisik seperti itu ya, itu banyak sekali orang asing yang ingin bekerja di sana. Tetapi apakah orang Jepang mau bekerja di bidang-bidang tersebut? Jawabannya adalah tidak ya teman-teman. Dan itu sudah gue buktikan dari tempat perusahaan gue bekerja saat ini. Kita tahu, bidang restoran itu ya nggak hanya restoran ya, bidang-bidang sektor-sektor yang Tokutei Gino lah khususnya ya, itu pasti kekurangan orang, sangat kekurangan orang, dimanapun itu kekurangan orang.
Jadi gue pernah ngetes beberapa anak part time atau full time yang bekerja di perusahaan gue ya teman-teman untuk diajak jadi saing seperti itu. Gue bilang gini, kamu kan udah berpengalaman nih, udah bisa kerja, udah ngerti semuanya. Daitai 80% pekerjaan saing kamu udah ngerti. Gue bilang gitu kan. Kenapa kamu nggak mau jadi saing saja? Langsung lalu dia merespon, dia menolak seperti itu. Ya, saya nggak mau jadi saing seperti itu katanya. Kenapa seperti itu? Di tempat pekerjaan seperti ini menjadi saing itu cukup berat katanya. Terlebih ketika kita jadi saing, kita jadi karyawan, kita akan terbatas pergerakan kita. Maksudnya ketika misalnya dalam status baito atau full time, mereka bisa ngambil libur sepuasnya atau sesukanya. Dia bisa memasukkan jadwal sesukanya. Tetapi ketika dia jadi saing, dia itu akan batas, nggak bisa ngambil libur sesukanya, pekerjaan harus diatur sesuai jam yang sudah ditentukan, seperti itu. Jadi sebenarnya bukan masalah kita orang asing yang mengambil jam pekerjaan itu, tetapi orang Jepang sendiri yang nggak mau terikat dalam yang namanya korporasi, seperti itu ya. Nah, jadi bukan salah kita yang mengambil pekerjaan orang Jepang, tetapi orang Jepangnya sendiri yang tidak mau mengambil pekerjaan tersebut, seperti itu ya. Nah, kita pun sebenarnya kayak orang Jepang berdasarkan pengalaman gue, anak-anak part-time itu mereka kebanyakan ngeluh ya teman-teman ya. Wah, pekerjaannya berat, ini, itu berat, terus berhenti, hilang, dan tiba-tiba nggak mau bekerja lagi, seperti itu. Nah, tentunya hal seperti itu akan merugikan perusahaan, seperti itunya. Makanya dari hal tersebut, dari kondisi tersebut, lebih baik perusahaan itu merekrut orang asing. Karena kebanyakan orang asing itu memiliki tujuan ya teman-teman, yaitu tujuannya misalnya mereka ingin mengumpulkan uang, mereka ingin mendapatkan kehidupan yang layak, mereka ingin membantu keluarga mereka sehingga mereka bekerja lebih keras dan mereka mau disuruh seperti itu. Maksudnya, oh kamu masuk hari Minggu ya, oke seperti itu, selagi kita dapat uang kita mau bekerja, seperti itu kan. Ya memang kebanyakan orang asing seperti itu. Nah itulah sebenarnya yang normalnya terjadi seperti itu, tetapi beberapa pihak seperti politisi-politisi yang tidak mengerti dalam keadaan kondisi sesungguhnya, mereka menganggap orang asing ini mengambil pekerjaan orang Jepang. Padahal ya faktanya orang Jepang sendiri yang nggak mau masuk ke sektor-sektor tersebut. Bahkan sektor yang bisa dibilang indoor kan, misalnya kayak restoran itu kan kita bekerjanya bukan outdoor, nggak terpengaruh sama musim, mau musim panas, musim dingin, musim hujan, musim semi, musim gugur, itu nggak terpengaruh seperti itu ya. Jadi kerjanya indoor dalam AC seperti itu, walaupun keadaannya seperti itu pun orang Jepang masih tetap tidak ingin bekerja sebagai karyawan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya masalahnya sendiri itu bukanlah di negara, di orang asingnya, tetapi di orang Jepangnya sendiri seperti itu. Apalagi politisi-politisi mereka mendapatkan suara dengan memanfaatkan isu-isu orang asing yang bikin masalah. Padahal masalah tersebut nggak sebanyak masalah yang diciptakan oleh orang asing. Jumlah orang asing yang ada di Jepang itu hanya 10% dari total jumlah orang Jepang sendiri. Dan kejahatan yang mereka lakukan itu jauh lebih besar daripada kejahatan yang dilakukan oleh orang asing. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi dari beberapa hal yang sering terjadi ini, ya pada akhirnya beberapa orang asing itu memutuskan untuk tidak lanjut lagi untuk tinggal dan bekerja di Jepang. Kenapa? Karena ya masalah tadi, masalah kurs yang nggak bersaing lagi. Bayangkan deh, misal ya, bekerja di Australia, misalnya di Australia gaji rata-rata mereka kan, kalau dari yang gue dengar aja ya, itu rata-rata gajinya 40 juta, seperti itu. Kalau di Jepang kan gaji rata-rata itu kan sekitar 20 juta ya. Anggaplah untuk mencukupi kehidupan, kita ambil setengahnya dari total gaji yang diterima, seperti itu. Ya, kalau di Jepang artinya kalau misalnya gajinya 20-23, artinya setelah dikurang biaya kehidupan dan lain-lain dapat 10, seperti itu ya. 10 dikirim ke Indonesia artinya 10 juta sampai, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya di Australia, kalau misalnya gajinya 40, artinya setengahnya itu kan dipakai untuk biaya hidup, sisa 20. Artinya ketika dikirim di Indonesia sampainya 20, artinya untung 10 juta. Ya, itu kan pemikiran simpelnya aja seperti itu. Jadi, beberapa orang-orang memikir, oh ya udah daripada kursnya nggak bersaing, mending kita pindah negara aja ke Australia, Jerman, Korea, dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi ya tren penurunan orang asing yang ingin bekerja ke Jepang atau ingin lanjut di Jepang itu memang berkurang sedikit ya, tetapi gue rasa kemungkinan untuk jangka panjang ini akan semakin berkurang. Kenapa? Karena biaya visa sih, menurut gue biaya visa sekarang makin lama makin mahal, seperti itu, persyaratan makin kibishi, dan persyaratan-persyaratan yang aneh. Kadang kan tujuan kita tinggal Jepang itu untuk mendapatkan permanen, sekarang permanen aja aturannya udah nggak masuk akal lagi, seperti itu. Terlebih dengan beberapa orang yang memiliki tujuan ini untuk mengumpulkan uang, untuk bekerja di luar negeri. Sekarang untuk
di Jepang itu ya bayangan deh, sekarang anggaplah teman-teman dapat gaji bersih yang udah dipotong semuanya dengan biaya makan dan lain-lain, itu 10 mang. Kalau dulu teman-teman itu bisa mengirim 10 mang atau 100.000 yen itu bisa dapat dibawa ke Indonesia sekitar 13 juta. Sekarang 10 mang itu atau 100.000 yen itu kalau dikirim ke Indonesia ya dapatnya 10 juta seperti itu. Artinya kan ruginya 3 juta seperti itu karena kurs yang nggak bersaing tadi seperti itu. Nah, jadi pertanyaan yang paling mendasar dari inti pembahasan kita ini adalah apakah untuk tinggal di Jepang itu masih worth it atau tidak? Apakah untuk bekerja di Jepang itu masih worth it atau tidak? Jawabannya adalah masih, kalau dibandingkan dengan tinggal di negara sendiri. Ya, teman-teman tahulah bagaimana kondisi Indonesia saat ini ya, yang mana kita lihat demo di mana-mana, aturan pemerintah yang nggak masuk akal, korupsi, penggelapan uang, money laundry dan lain-lain. Kalau kita bandingkan ke sana ya, tentunya pergi ke Jepang masih worth it. Tetapi kalau kita ganti pertanyaannya, apakah masih worth it pergi ke Jepang ketimbang negara lain? Kalau menurut gue pribadi ya, menurut gue pribadi mungkin masih worth it tinggal di negara lain seperti itu, yang mungkin gajinya dan kursnya lebih bersaing, ekonominya yang lebih stabil ketimbang Jepang seperti itu. Bagi gue pribadi ya. Nah, jadi kapan sih teman-teman itu akan merasa worth it untuk tinggal di Jepang? Teman-teman itu akan dianggap, bagi gue pribadi ya, tinggal di Jepang itu akan dianggap worth it ketika teman-teman itu memutuskan untuk stay tinggal lama jangka panjang di Jepang. Misalnya teman-teman ingin tinggal di Jepang sampai tua, misalnya sampai umur 50, 60, 70, atau selama-lama ya tinggal di Jepang, itu masih worth it ya untuk tinggal di Jepang. Tetapi kalau misalnya teman-teman hanya untuk 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun di Jepang, gue rasa itu masih kurang worth it. Kalau sekiranya teman-teman itu cuma untuk ngumpulin modal untuk nanti sekiranya akan buka usaha atau bermandiri di Indonesia ya. Gue rasa untuk tinggal 5 tahun, ya 3 tahun 5 tahun di Jepang itu kurang worth it. Karena gajinya kurang bersaing ya dibanding negara-negara lain. Terus juga kursnya juga sekarang udah melemah seperti itu. Terus pertumbuhan ekonominya juga nggak meningkat, stuck di situ aja seperti itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengumpulkan modal, gue sarankan carilah negara yang gajinya itu jauh lebih tinggi seperti itu ya. Jadi lebih cepat ngumpulin modalnya. Terlebih teman-teman harus memikirkan kalau sekiranya teman-teman hanya berpikir untuk 3 tahun atau 5 tahun di Jepang, kira-kira berapa uang yang bisa teman-teman kumpulkan, berapa uang yang harus teman-teman keluarkan untuk bayar hutang, berapa uang yang harus teman-teman keluarkan untuk membiayai tanggungan teman-teman di Indonesia. Dan kira-kira dalam 3 tahun atau 5 tahun ke depan, kira-kira berapa uang yang teman-teman bisa kumpulkan. Setelah itu, uang yang teman-teman kumpulkan itu mau teman-teman gunakan untuk apa? Gue sarankan teman-teman pikirkan hal tersebut terlebih dahulu kalau sekiranya ingin ke Jepang. Tetapi kalau sekiranya perhitungan teman-teman kurang tepat atau kurang agak meleset ya, ternyata 5 tahun nggak cukup nih ngumpulin modal segini untuk bikin ini di Indonesia, ya gue sarankan carilah negara yang pendapatannya jauh lebih besar daripada Jepang, saran gue. Tetapi kalau sekiranya teman-teman itu mau hidup layak, mendapatkan kesehatan yang semestinya, mendapatkan pelayanan semestinya seperti warga negara Jepang ya, dan ingin tinggal lama di Jepang, ya gue rasa untuk tinggal di Jepang dalam jangka waktu lebih lama itu nggak masalah. Misalnya tinggal 20-30 tahun atau lebih lama itu nggak masalah ya tinggal di Jepang. Karena uang yang teman-teman dapatkan itu kan akan teman-teman gunakan di Jepang juga seperti itu. Sisanya nanti ditabung. Tetapi kalau sekiranya teman-teman ada rencana mau pulang setelah 3 tahun atau 5 tahun, gue rasa kurang worth it ya teman-teman ya. Dan terlebih kalau misalnya teman-teman ingin tinggal lebih lama di Jepang, teman-teman harus siap dengan keadaan yang mungkin akan berubah-ubah tentang aturan imigrasi. Yang seperti kita lihat aja dalam tahun ini aja perubahan aturan imigrasi itu udah berubah bermacam-macam ya. Yang mana aturannya itu bukan sesuatu yang bisa dibilang wah ini aturan yang bagus, ini menguntungkan bagi orang asing. Enggak ya teman-teman, tetapi aturan-aturan yang memperketat pergerakan orang asing, yang membatasi pergerakan orang asing. Jadi hal ini masih perlu dipikirkan dan dipertimbangkan lagi bagi teman-teman yang ingin tinggal dan bekerja di Jepang. Nah, jadi lebih kurang seperti itu pendapat gue, pandangan gue tentang apa yang terjadi di Jepang akhir-akhir ini. Next, kita akan bahas lagi masalah ini, karena masalah ini mungkin nggak akan ada habis-habisnya dibahas, karena
ini selalu menjadi topik hangat ya di Jepang ya teman-teman ya, dan kita sebagai warga negara asing yang tinggal Jepang, kita paham betul dengan kondisi Jepang yang pada saat ini seperti itu. Next kita akan coba ya bahas lagi mungkin dengan bersama teman-teman kita yang lain, kita akan coba lihat atau dengarkan pandangan mereka tentang aturan-aturan baru tentang perimigrasian dan masalah anti asing yang ada di Jepang ini. Barangkali teman-teman kita yang lain itu juga punya pandangan yang berbeda ya daripada yang gue sampaikan, sehingga nanti itu juga bisa menjadikan referensi bagi teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang. Next kita ajak teman-teman kita untuk ngebahas hal ini. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin dan sampai ketemu di video berikutnya.